Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suara hati. Pembicaraan tentang letak asma Allah pada diri manusia tidak bisa disederhanakan sebagai sesuatu yang berada di satu titik tertentu dalam tubuh. Karena hakikat asma bukan benda, bukan pula energi fisik yang menempati ruang, melainkan realitas maknawi yang menampakkan diri melalui kesadaran, ruh, dan qalb manusia sebagai pusat penerimaan tajalli ilahi. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yang tidak dipahami sekadar sebagai pengajaran bahasa atau penyebutan nama benda, melainkan penanaman potensi ilahiyah berupa pengenalan terhadap seluruh sifat-sifat Allah dalam dimensi batin manusia. Asma di sini mencakup makna yang luas sebagai manifestasi sifat-sifat Allah dalam diri insan sebagai cermin alam semesta atau insan kamil. Letak asma Allah itu adalah pada latifah rabbaniyah dalam diri, yaitu kesadaran halus yang berpusat pada qalb atau hati batin. Sebagaimana diisyaratkan dalam surah Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan kedekatan jarak, tetapi kedekatan ilmu dan keberadaan, yang menunjukkan bahwa kesadaran manusia tidak pernah lepas dari pengawasan dan kehadiran ilahi. Dalam konteks ini, qalb menjadi tempat pantulan asma Allah, karena qalb memiliki sifat bolak-balik, mampu menerima cahaya atau tertutup oleh kegelapan nafsu. Ketika qalb bersih, maka ia menjadi seperti cermin jernih yang memantulkan asma Allah. Tetapi ketika tertutup oleh ego, maka pantulan itu menjadi kabur, bahkan hilang dari kesadaran. Dalil lain yang menjadi dasar kuat adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Bahwa hati adalah alat untuk mengenal asma Allah, bukan sekadar berpikir rasional. Begitu pula dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan dalam diri mereka, yang menjadi landasan bahwa tanda-tanda Allah, termasuk asmanya, dapat disaksikan dalam diri sendiri oleh orang yang mau menyelami batinnya. Ayat ini menjadi pintu bahwa perjalanan makrifat bukan keluar mencari, tetapi masuk menyaksikan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku." Ini menunjukkan bahwa kehadiran asma Allah sangat terkait dengan kesadaran zikir dalam diri manusia. Ketika seseorang menyebut Ya Rahman, bukan sekadar lafaz yang keluar. Karena jika qalb hidup, maka ia merasakan getaran kasih sayang itu hadir dalam dirinya. Ketika menyebut Ya Adil, ia terdorong untuk berlaku adil. Ketika menyebut Ya Hakim, ia diberi ilham kebijaksanaan. Disinilah asma Allah bukan sekadar nama, tetapi menjadi realitas yang hidup dalam diri sebagai pantulan sifat-sifat ilahi. Manusia diciptakan dalam citra pengenalan terhadap Allah. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Meskipun hadis ini diperselisihkan derajatnya, namun maknanya diterima dalam tradisi tasawuf sebagai isyarat bahwa diri manusia adalah tempat mengenal asma Allah, bukan karena manusia itu Tuhan, tetapi karena manusia adalah cermin tajallinya. Dalam kerangka ini, letak asma Allah tersebar dalam seluruh dimensi diri. Pada akal sebagai tempat munculnya hikmah atau Al-Hakim, pada hati sebagai tempat cinta atau Ar-Rahman, pada kehendak sebagai tempat kekuasaan atau Al-Qadir, dan pada kesadaran sebagai tempat penyaksian atau Asy-Syahid. Namun puncak dari semua itu kembali kepada qalb sebagai pusat. Hati adalah raja dalam diri manusia. Jika ia baik, maka seluruh anggota tubuh mengikuti kebaikan itu. Maka, dalam makrifat hikmah, perjalanan menemukan asma Allah adalah perjalanan menyucikan qalb dari hijab dunia, nafsu,
dan ego, hingga kalb menjadi tempat tajalli yang hidup. Ketika hijab tersingkap, seseorang tidak lagi hanya mengetahui asma Allah secara teori, tetapi menyaksikannya dalam dirinya sendiri. Bukan sebagai kepemilikan, melainkan sebagai pantulan. Ia tidak mengatakan aku memiliki kasih sayang, tetapi ia menyadari kasih sayang itu adalah pancaran ar-Rahman dalam diriku. Tidak merasa aku bijak, tetapi ia menyaksikan kebijaksanaan itu adalah tajalli al-Hakim dalam kesadaranku. Maka, letak asma Allah pada diri adalah pada kesadaran batin terdalam yang bersih dan hidup, yang mampu menerima dan memantulkan sifat-sifat ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Ia tidak terikat ruang, tetapi hadir dalam setiap detik kesadaran yang jernih. Semakin seseorang membersihkan dirinya, semakin jelas asma itu tampak. Semakin ia tenggelam dalam ego, semakin asma itu tersembunyi. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa seseorang pada keadaan di mana ia tidak lagi hanya menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi seluruh dirinya menjadi tempat berjalannya asma Allah. Hidup dalam makna, bergerak dalam kehendaknya, dan diam dalam kesadaran akan kehadirannya yang tidak pernah terpisah, walau sekejap pun.